Video kali ini kita akan melihat detail bagaimana performa aplikasi Laravel kita di Laravel itu sendiri. Di akhir video, kita juga akan membuat sebuah card untuk menampilkan kondisi server kita yang sedang digunakan. Oke, mari kita mulai. Beberapa minggu yang lalu, Laravel Pulse sudah dipresentasikan di Laracon AU di Australia. Link untuk videonya akan kita sertakan di deskripsi video ini. Laravel Pulse memberikan gambaran sekilas tentang kinerja dan penggunaan aplikasi Laravel kita. Dengan Pulse, kita dapat melacak kendala apa saja yang terjadi, seperti job yang lambat, GUI yang tidak berjalan, ataupun endpoint yang lambat. Dan juga bisa menemukan pengguna yang paling aktif dan banyak lagi. Berikut adalah beberapa fitur dari Pulse, yaitu application usage, statistik dari penggunaan aplikasi kita, kemudian server stats untuk memonitor server yang kita miliki, kemudian GUI monitor untuk memonitor GUI yang kita miliki di aplikasi secara real time, dan juga kita bisa melihat performa dari aplikasi kita, endpoint, query, job ya, dan juga kita bisa melihat error-error yang kita miliki, dan kita bisa membuat card atau custom sendiri yang sesuai dengan kebutuhan kita atau komunitas telah sediakan. Selanjutnya kita langsung ke read the doc ya, kita ke proses instalasi. Saat pembuatan video ini, Laravel Pulse masih versi beta ya, maka kita harus merubah config-nya, dan juga kita ini menggunakan environment dari Laravel Heart. Kita menggunakan Laravel 10 ya, yang kita install sebelumnya dengan Laravel Breeze. Ya, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan buka editor dan kita akan rubah environment-nya di composer.json ke minimum stability-nya adalah beta ya, karena Laravel Pulse masih bersifat beta sesuai dengan yang disampaikan di doc ya, beta. Oke, selanjutnya kita composer require Laravel Pulse. Oh ya, untuk database-nya kita menggunakan DB Engine ya, yang sudah kita install juga sebelumnya, dan kita akan start DB Laravel 10 ya, ini MySQL 8. Kita start. Oke, kita akan copy lagi, kemudian kita jalankan di terminal dari project kita cd ke project Laravel 10-nya, kemudian kita paste require Laravel Pulse. Oke, proses akan berjalan ya untuk instalasi Laravel Pulse-nya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian dokumentasinya dan bisa kita langsung cek di /pulse ya. Oke, di sini kelihatan tabelnya belum ada. Kita akan vendor publish dulu untuk konfigurasinya. Oke, ada config pulse, ada dashboard view dan migration-nya. Kita langsung cek dulu pulse config-nya ya. Ada domain, patch, defaultnya /pulse ya. Storage-nya atau penyimpanannya menggunakan database, itu ada di migration. Bisa kita lihat ada satu pulse value, pulse entry, dan pulse aggregation. Ada 3 tabel ya yang dibuat tambahan untuk menyimpan data pulse ini. Kita lihat juga di resource view vendornya ada dashboard yang menjadi template untuk view atau blade-nya di front end. Oke, selanjutnya kita akan migrate tabelnya. Tadi belum dilakukan migrate ya, atau migrasi dari tabel-tabelnya. Oke, kita cek lagi sekarang di browser /pulse. Oke, sekarang sudah berhasil ya, meskipun datanya belum ada. Ada beberapa card yang sudah disediakan secara default oleh
Laravel-nya, ada application usage dan sebagainya ya. Di sini kita bisa juga setting template-nya, bisa atur waktu juga, dan beberapa komponen lain. Lanjutkan di manualnya, di bagian konfigurasi, kita bisa melakukan publish beberapa konfigurasi ya. Ini sebenarnya sudah kita lakukan tadi ya dengan satu perintah tadi. Ini kita jalankan lagi untuk config-nya. Akan ada pesan bahwa sudah ada ya. Juga di bagian berikutnya di authorization. Jadi secara default /pulse itu hanya bekerja atau bisa diakses langsung dengan environment lokal ya. Nah, untuk production kita harus membuat tambahan di out service provider ya. Itu code tambahan untuk mengizinkan view pulse-nya diakses ya dengan environment selain lokal ya. Di sini dibuatkan bahwa usernya adalah is-admin ya. Ini tinggal nanti ditambahkan di model usernya. Apakah adminnya returnnya true ya. Ini kita coba true saja tadi ya. Kita import get-nya. Karena sudah ada ya, kita uncomment saja. Kemudian model usernya. Model user ya. Kita simpan, kemudian kita coba di /pulse-nya. Sekarang pesannya sudah unauthorized ya, karena harus diizinkan ya. Ini kenapa? Karena kita sudah set true ya. Seharusnya view pulse-nya bisa kita akses ya. Return true, mungkin ini ada yang kurang di sini ya. Kita akan coba disable dulu sementara ya. Karena kita masih akses lokal. Nah, muncul lagi ya. Selanjutnya, customisasi berikutnya itu terkait dengan dashboard blade-nya ya. Ini juga sudah kita publish tadi sebenarnya. Kita jalankan lagi. Juga sudah ada ya di folder vendors. Resource views vendors dashboard.blade.php. Sini adalah konfigurasi dari Livewire-nya ya untuk card-card yang sudah ada ya. Ini tinggal kita custom sesuai dengan keperluan nantinya. Kita skip ke bagian cards, itu ada bagian card yang belum muncul ya, server ya. Nah, untuk memunculkan terkait dengan server ini kita harus menjalankan perintah pulse check ya. Kita akan coba eksekusi ini di command line-nya. Dengan sudo php artisan ya, atau php artisan pulse check. Kita cek di dashboard-nya, harusnya muncul dalam beberapa saat lagi ya. Oke, kelihatan terkait dengan CPU kita, memori, dan storage yang kita miliki ya. Karena kondisinya di localhost ini, berarti ini di spesifikasi dari laptop kita. Kita lihat lagi, ada penjelasan mengenai card-card yang sudah disediakan ya, application usage, ada exception atau error-error yang kita miliki, ada quiz atau antrian yang kita miliki, slow request, ada slow job, slow query, dan ada beberapa lagi ya terkait dengan card yang disediakan, masuk di server yang jika kita ingin database-nya terpisah. Oke, seperti ini tampilannya ya dari dashboard Pulse yang sudah kita install dan kita tambahkan tadi untuk pengecekan kondisi server kita ya, atau laptop yang kita miliki ya. Di manual dari Laravel Pulse ini bisa kita lihat ya, ada banyak lagi customisasi lain yang bisa kita lakukan. Oke, demikian penjelasan kita bagaimana menggunakan Laravel Pulse untuk melakukan monitor atau melihat kinerja dari server yang kita jalankan di dalamnya aplikasi Laravel. Sekarang masih versi beta, kita tunggu versi stable-nya, dan tentunya kita harus siap untuk menaikkan ini ke aplikasi-aplikasi Laravel yang sudah berjalan ya, yang kita miliki. Untuk environment-nya, untuk bagaimana belajar tentang Laravel Heart, silahkan tonton video di sebelah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.